Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimakumullah. Kita lanjutkan atas selanjutnya, yaitu ceramah agama yang berkenaan dengan kematian yang dahulunya akan disampaikan yang terhormat Bapak Ustadz Asep Tayyidin SAG. Nanti dirangkai dengan doa kepada Pak Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fi ayatin ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Yang saya hormati selaku sahibul musibah, yaitu Bapak Azmar dan sekeluarganya. Yang saya hormati Bapak Haji Iwan Chan, Bapak Dr. Andes Musrial, dan juga seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh dan pilih sepuh, tokoh pemuda dan adat. Mari kita pada kesempatan malam hari yang sangat cerah ini, kita semua dalam keadaan sama-sama berempati kepada keluarga musibah, yaitu telah meninggalnya Ibu Hajah Emidar binti Tamim, yang sama-sama kita tadi untuk menyelenggarakan fardu kifayahnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, termasuk tadi adalah menyelenggarakan pelaksanaan fardu kifayah tersebut, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini barangkali tidak ada salahnya sebelum saya melanjutkan pada tausiah, saya selaku pribadi mengucapkan ja'alanallahu minal a'idzina wal fa'idzin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya kembali kepada fitrah kita, kesucian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, karena kita telah membersihkan ruhiyah kita, jiwa kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang barusan 1 malam barangkali kita tinggalkan bersama. Tadi sudah pada berbincang-bincang dengan Ustaz Musrial. Ada orang yang meninggalkan Ramadan, ada yang ditinggalkan Ramadan. Siapa orang yang ditinggalkan Ramadan? Orang yang ditinggalkan Ramadan itu yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW adalah orang yang merugi. Rogibaan purojulin dakhala Ramadan, dia masuk kepada bulan Ramadan, Ramadan lewat, dia tidak diampuni dosa dan kesalahannya. Ini adalah orang yang ditinggalkan Ramadan. Kemudian kalau orang yang meninggalkan Ramadan, bisa jadi adalah orang yang sebelum datang Ramadan, belum bertemulah dengan bulan Ramadan, dia sudah meninggal duluan. Artinya sudah menemui
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya kehidupan manusia. Setiap yang bernyawa pasti akan yang namanya merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka lebih jauh, lebih awal dalam Quran surat Al-Baqarah, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru menyampaikan tentang masalah fase kehidupan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfurun. Kenapa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam kalimat pertanyaan. Yang biasanya kalau manusia ngomong kaifa itu kan kaifa halu, bagaimana keadaanmu, pasti ada jawabannya. Kalau Allah bertanya, bukankah Allah itu Maha mengetahui, malah bertanya. Ini kalimat yang perlu diperhatikan kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa kuntum amwat, dulunya kalian itu tidak ada. Nah, ini merupakan fase pertama. Artinya kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir di muka bumi ini. Semuanya kita dahulunya tidak ada seperti ini. Tidak ada. Ya mungkin masih di alam sana. Orang bilang masih di Lauhil Mahfuz. Jadi kita ini awalnya dulu tidak ada, menjadi ada. Nah, ini bedanya Allah dengan makhluk. Allah itu dari dulu sudah ada memang. Tidak ada permulaannya dan juga tidak ada akhirnya. Sedangkan makhluk termasuk manusia dulu tidak ada, sekarang jadi ada, dan nanti tidak ada. Kembali lagi dari dunia, maksudnya tidak ada dari dunia ini, dari bumi. Nah, kalau kita berbicara sekarang ini tentang masalah kehidupan, masalah kematian, terkait hari ini adalah tausiah. Ya, sebenarnya sedang membicarakan diri kita sendiri, ya, sedang mentausiah kita sendiri. Dan tausiah itu memang adalah bukan hanya untuk orang yang langsung dari keluarga yang kena musibah, termasuk juga kepada yang lainnya. Termasuk kita yang hadir pada kesempatan ini, ya, diingatkan sebaik-baik tausiah adalah kematian itu sendiri. Itu para ulama yang sangat luar biasa keteladanannya berbicara seperti itu. Sebaik-baik nasihat tausiah adalah kematian. Maksudnya apa? Kalau orang kerennya ngomong, tak usah banyak omong. Cukup dengan kematian itu akan menjadi tausiah bagimu. Artinya apa? Kamu juga bakal seperti itu, bakal menyusul. Nah, sekarang ya bicara kita ini, apa bekal kita? Pertanyaannya, bekal kita untuk menghadapi namanya kematian. Wa kuntum amwat, dulunya kita tidak ada. Fa ahyakum, lalu fase kedua ini kita sedang berada dalam kehidupan. Kita paham Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan setiap makhluk di muka bumi ini adalah sesuai dengan qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir itu artinya ukuran, ketentuan. Sama dengan manusia juga, kalau mau membuat satu produksi itu kan ada masa expirednya, itu masa berlakunya. Sama seperti itu dibuat.
Tuh, kalau kita ngelihat di situ ya, ada. Kalau yang profesional gitu ya, kalau yang nggak profesional ya, ya paling-paling dengan kira-kira yang cepat basi. Kalau yang sudah diperdagangkan, pasti itu ada. Itu memang aturan dari BPOM-nya seperti itu. Nah, Allah yang maha profesional ya, membuat dan menciptakan segala sesuatu dengan kalimat idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, dengan kekuasaan Allah, inna Allah ala kulli syai'in qadir tadi. Jadi namanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, kita mulai berhitung. Dari mulai kapan? Ya, kata Rasulullah SAW, secerdas-cerdasnya orang itu adalah orang yang mengingat kematian dan juga menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Itu paling cerdasnya. Al-kaisu manda nafsuhu liman ba'dal maut. Itu orang yang cerdas. Bukan orang cerdas itu yang ukuran EQ-nya superior, bukan. Ya, itu menurut ukuran cerdasnya manusia, kecerdasan manusia. Dan banyak orang yang diberikan kecerdasan itu, ya ketika dia tidak mensyukuri, ya benar-benar superior, jadi supernya hilang, tinggal errornya itu. Ya, supernya hilang, tinggal errornya. Errornya dalam apa? Dalam sikap negatifnya. Kalau orang itu sudah terlalu pintar, timbullah yang namanya kesombongan. Ya sama seperti Fir'aun, Haman dan seterusnya. Oh, itu orang-orang cerdas semua itu. Orang-orang cerdas, cuman bedanya tidak mendapatkan hidayah. Itu bedanya. Orang cerdas semua mereka. Bisa seperti itu, bukan bodoh berarti. Orang cerdas semua. Cuma tadi dihilangkan, supernya dihilangkan, tinggal errornya. Artinya sudah. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya sudah. 3 potensi yang Allah berikan kepada manusia: mata, pendengaran, dan juga hati. Ataupun lidah kita. Ya. Kalau itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, la yarji'un. Dia tidak akan mampu kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu rahimakumullah, ini fase kita yang kedua ini, jangan sampai kita biarkan begitu saja seperti kemarin kita banyak juga barangkali, karena ini betul sabda Rasulullah SAW itu, banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, ya, tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atash, kecuali lapar dan haus saja. Nah, kalau kalimat ini ya disinergikan dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar puasa Ramadan, tapi seluruh syariat dan juga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk kita diperintahkan untuk ibadah mahdhah kita, sholat, kemudian puasanya juga ya tadi, zakatnya, kemudian hajinya. Itu yang terangkum dalam rukun Islam tadi. Itu kalau misalnya kita hanya biasa-biasa saja, hanya mengalir umur begitu saja, tinggal menunggu kematian, bahasanya begitu, ya sudah, berarti tidak mendapatkan apa-apa dari kehidupan ini. Padahal tadi bahwa kita hidup di dunia ini adalah berfungsi untuk menanam segala macam kebaikan-kebaikan yang nanti 100%-nya akan kita dapatkan di alam akhirat yang kekal abadi. Gitu. Betul, beliau tadi tokoh agama Dr. Musriah mengingatkan saya sendiri, orang Padang itu kerjaannya siang malam cari duit. Orang Padang, betul nggak? Betul nggak? Orang Padang siang malam cari duit. Untuk apa? Kata beliau tadi, untuk masuk surga. Cari duit. D-nya doa, U-nya apa? Usaha, I-nya ikhtiar. Jadi usaha sama ikhtiar, taukid. Sudah usaha, ikhtiar. T-nya takwa. Luar biasa. Jadi mau saya perhatikan, ya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya ngisi di sana di Istiqomah. Ya, sebelum saya ngisi ceramah tausiah,
lelang dulu. Karena untuk tadi itu, untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam rangka kebaikan untuk amal jariah. Gitu. Nah itu tadi. Sekarang ini buat sekalian, tak usah repot-repot hidup itu. Tak usah banyak-banyak menabung di tempat-tempat yang lain yang tidak bermanfaat di bank-bank itu, tak usah. Ya kalau misalnya hanya sekedar punya rekeningnya nggak jadi masalah. Karena itu nanti untuk mempercepat kita transaksi kiriman ke sana ya, daripada kita gembol 1 miliar susah ya, pakai itu aja dikirimnya. Kan gitu. Itu sebagai alat aja. Tapi kalau untuk naruh di sana, nah untuk bilang mindali, kalau kita punya harapan cari bunga-bunganya saja untuk hidup di sini. Nggak, untuk bilang semana, jangan sampai. Ya. Jadikan dunia ini dalam genggaman jangan kau jadikan dunia ini dalam hatimu, tapi dalam tanganmu. Maksudnya apa di situ? Agar mudah diberikan. Kalau cuma itu harta kita itu ada di dalam hati, angel kita berikan. Susah kalau bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini yang harus kita sama-sama, saya dan kita semua. Bagaimana kita dalam rangka kita tadi untuk menyiapkan yang namanya tadi kematian itu hanya sebentar, Pak. Kematian itu hanya sebentar. Saya ingat dulu ya pengajian di musola di kampung. Kematian itu sangat sebentar. Ya. Kenapa? 7 langkah orang yang menguburkan kita sudah tadi dirawat ya, dimandikan, dikapani, disolatkan, kemudian dikuburkan. 7 langkah orang yang menguburkan itu. Maka kita sudah ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ini bukankah singkat itu ya? Singkat. Makanya ya sebaik-baik mengurus jenazah itu jangan sampai diinap-inap. Gitu, ngapain? Gitu ya. Kalau dia orang soleh itu pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering kita sampaikan, dengarkan ya oleh para penceramah di kutum-kutum Ramadan, katanya lisfaimi farhatani awalan inda fitrihi wasanian inda liqai rabbih. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu, yang pertama adalah ketika dia kondisi sedang berbuka. Bisa jadi berbukanya itu puasa kita setiap hari waktu kita berbuka. Kan sudah menahan lapar dan haus kalau puasanya kecil tadi itu kan. 12 sampai 13 ya. Ya. Alhamdulillah berbuka. Itu yang puasanya yang benar. Ya, bukan puasa terus saja. Itu juga nggak boleh. Itu puasanya Rasulullah seperti itu. Ya, ada sahur, ada berbuka. Kemudian buka yang sebenarnya adalah ketika kita pasca Ramadan ini. Ramadan sudah berlalu 1 malam yang lalu, maka kita sekarang sedang berbuka. Ya. Ini kita sudah bahagia ya. Orang bilang, woi merdeka, nggak puasa lagi, gitu ya. Udah bebas ngerokok, makan, minum dan sebagainya, bebas. Gitu ya. Nah, merdeka. Inda fitrihi wasanian inda liqa'i rabbih. Nah ini yang kedua ya tak? Sekarang ini kita belum yang kedua ini. Yang sudah siapa? Ibu Hajah Emidar binti Tamimi. Beliau sudah yang kedua. Beliau mudah-mudahan dengan berkat doa kita semua, terutama doa anak-anaknya yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan orang tuanya, insya Allah doanya ijabah. Di alam barzahnya ini nanti beliau akan mendapatkan nikmat kubur. Kok bisa mendapatkan nikmat kubur? Bisa jadi, ya. Kenapa orang itu ada dapat nikmat kubur dan juga ada dapat nikmat siksa kubur? Itu berarti di dalam ada kehidupan. Kan gitu, ada kehidupan. Ada kehidupan. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ada juga saya pernah mendengar ya keterangan bahwa setelah dia ditanya kuesioner gitu ya, ditanya oleh 2 malaikat itu munkar dan nakir,
marrobuka, rasuluka, makitabuka, dan seterusnya, makiblatuka, dan seterusnya. Ditanya sampai mendetail, umurmu digunakan untuk apa, dan seterusnya. Begitu. Beres, cerita pendeknya selesai, kesemuanya lulus, dan hati-hati, itu nggak perlu kita buat catatannya. Nah, seperti ini. Nanti wasiat, tolong catatan itu 5 pertanyaan malaikat muka nakir, nanti selipkan di sini. Nah, wasiat. Nggak berlaku, Pak. Nggak berlaku, ya, nggak berlaku. Yang bisa menjawab itu adalah amal kita, iman dan amal kita yang bisa menjawab semua itu. Kalau dulunya kita nggak pernah iman kepada Allah, nggak pernah iman kepada Rasulnya, nggak pernah menjalankan syariat Islam, ya nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Amal itulah yang akan menemani dan menjawab seluruh pertanyaan para malaikat di alam barzah tadi. Ini yang harus kita yakini. Ya. Jadi jangan harap kita, jangan harap. Maka betul tadi, cukuplah kematian itu menjadi tausih bagi kamu. Tak usah banyak bicara yang lain. Itu aja cukup. Karena kita nanti cepat atau lambat kita akan masuk sama seperti itu. Sering diulang-ulang oleh para penceramah itu begitu. Hari ini kita memandikan, besok kita yang dimandikan. Hari ini kita disolatkan, besok kita yang disolatkan. Ya, hari ini kita yang memanggulnya, ya, keranda itu kita besok gantian kita yang dipanggul dan seterusnya. Cuman kita ini bergantian gitu aja, tinggal nunggu waktunya aja. Tinggal nunggu waktu. Tapi kadang-kadang sering kita dibuat lalai. Apa yang membuat lalai adalah kehidupan dunia. Ad-dunya lahwun wala. Itu yang membuat kita lalai. Ya, yang membuat kita lalai. Padahal, ya, peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah tausiah kematian di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya itu begitu banyak kalau kita temukan. Ya. Banyak orang yang dilalaikan dengan hanya mengumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya tadi. Dia taruh supaya aman hartanya itu, ya, ada yang ditaruh di berbagai macam banknya, ada yang ditaruh di bawah tanahnya dan sebagainya. Tadi itu ada seperti itu. Saking apanya? Ya saking dia diperbudak dengan keduniaan. Ya, kata Allah sudah dibacakan itu dalam, sering dibaca oleh imam itu, paling banyak dibaca. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kan gitu. Ya. Bahaya itu orang-orang yang hanya menumpuk-numpukan harta, takatsur. Tahu-tahu zurtumul maqabir. Tahu-tahu dia dibangunkan sudah ada berada di dalam kubur. Nah, itu kaget. Sudah sibuk-sibuknya, ya, dalam keduniaan, lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa bersyukur, hidup ya dalam keadaan jauh dari rahmat Allah. Naudzubillah, seperti itu. Ya. Maka di samping tadi betul, kita ini nggak boleh yang namanya tanpa meminta kepada Allah, nggak boleh. Makanya habis sholat itu doa. Habis sholat itu jangan langsung kumrun. Kalau bahasa saya itu kumrun. Apa itu? Assalamualaikum, turun. Tak pergi kemana gitu. Tapi ada dalilnya itu, Ustaz. Ya. Faidah qudiyati sholat fantasiru fil ardi. Kamu harus selesai melaksanakan sholat, bertebaranlah di muka bumi itu. Tapi langsung diterjemahkannya ini, ya, mentah-mentah sama dia. Kumrun tadi. Atau assalamualaikum Allahumma antas salam liya Allahumma lantas jalan gitu, ya, langsung. Padahal masih ada minimalnya ada istighfar 3 kali, ya, tasbih 3 kali, hamdalah 3 kali, kemudian takbir, kemudian kalimat hauqalahnya, tauhid la ilaha illallah, dan seterusnya. Baru kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mohon ampunkan untuk orang tua, baru kita hajat kita sendiri. Nah, itu, kalau kita seperti itu berdoa. Rasulullah seperti itu dalam setiap habis pada sholat fardu. Belum beliau sholat yang lain, nafilah dan seterusnya. Nah, inilah yang harus sama-sama kita perhatikan. Fase kita kehidupan di dunia yang sangat fana ini.
Fana itu artinya apa? Ya sebentar. Bakal rusak kita ini. Sepanjang-panjangnya umur hanya Nabi siapa yang paling panjang umurnya? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang 950 tahun. Setelah itu nggak ada lagi yang lebih hebat daripada beliau. Nggak ada lagi. Tapi manusia zaman sekarang ada, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayat. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Itu ditegaskan oleh Allah. Kamu akan menemukan di suatu zaman, di suatu waktu, mereka yang namanya manusia ahrasan nasi ala hayat, loba dalam kehidupan. Loba itu gimana? Maksudnya loba. Kalau bahasa saya loba itu banyak. Hawa. Nah, rakus. Nah, rakus dalam kehidupan dunia. Itu tadi. Ya manusia yang sudah diperbudak oleh kehidupan dunia. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Gitu. Dan ada di antara mereka itu yang menginginkan kehidupan di dunia 1000 tahun. Tuh, mau menyaingi siapa tadi? Mau menyaingi Nabi Nuh. Kalau untuk Nabi Nuh kita untuk berdakwah 1000 tahun, bolehlah. Gitu. Tapi kalau untuk jadi umatnya Nabi Nuh yang tidak mau membangkang kepada Nabi Nuh, untuk apa? Panjang umur hanya sekedar untuk sia-sia belaka. Semakin banyak kita mengumpulkan dosa, pertanggungjawabannya gimana? Mending ya sebaik-baik umur itu kan gitu. Sebaik-baik umur yang dipanjangkan umurnya, tapi juga amal solehnya ada. Sejelek-jelek umur itu tadi sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada perubahan untuk kembali kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kepada jalan yang benar. Baik. Mari kita muhasabah. Saya sampai hari ini alhamdulillah sudah sampai usia 50 tahun nanti bulan Juni. 50 tahun. Tidak terasa. Tahu-tahu 50 tahun. Dan gitu. Kalau udah 50 tahun, siap-siap Ustaz, berarti 13 tahun lagi. Ya juga. Memangnya ya itu tadi kita nggak ngerti. Kalau Rasulullah memang bersabda, nanti usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu artinya kita diberikan rambu-rambu untuk siap-siap. Ya kita semua. Saya membicarakan seperti ini, membicarakan diri sendiri, dan mari kita mengingatkan kepada kita semua. Yang antara umur 60 sampai 70 tahun, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hatinya memang sudah ada tadi. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mempersiapkan sesuatu untuk bekal kehidupan. Nggak apa-apa. Kita mau sekarang diambil oleh Allah, ya bukan sok-sokan. Mau dipanggil oleh Allah SWT hari ini kita siap. Ya, mau yang akan datang juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk lebih memperbaiki diri. Nah itu. Jangan sombong tadi, seperti tadi, ya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala umur 1000 tahun. Dibantah oleh Allah, wa ma huwa bimuzahzi minal adabi ayyu'ammar. Dengan umur yang kamu inginkan 1000 tahun itu tidak menyebabkan kamu akan terbebas dari azab Allah, azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk mundur-mundur kamu bisa nggak? Nggak bisa. Gitu? Kalau Allah sudah berkehendak, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu sudah berlaku, nggak bisa lagi kita akan mengundurkan sesaat pun atau akan memajukan walaupun sesaat. Tak bisa. Siapa tadi yang bisa ngerem ya? Bisa ngerem tadi. Pernah ada suatu penelitian, benar atau tidak ini, tapi mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan benar. Karena manusia itu selalu ingin tahu.
Orang Amerika itu zaman 30 tahun yang lalu, ya, saya masih SD kalau nggak salah, masih SD. Dia meneliti, ya, orang yang berada di kamar kematian itu, mungkin sekarang ruang ICU, mungkin kalau sekarang ini udah canggih, ya. Dia apa gimana tuh? Dimasukkanlah orang yang mau sakaratul maut itu ke dalam sebuah tabung kaca. Dimasukkan ke dalam sebuah tabung kaca. Sama di tabung kaca dah rapat lah. Yang diinginkan oleh sebuah profesor tadi, mungkin dokter yang profesor tadi, dia ingin tahu tentang masalah urusan ruh. Ya kan? Ada dalam Al-Quran padahal sudah. Mungkin dia belum baca, mungkin ya. Kata dalam Al-Quran, kulir ruhu, ya, yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, kalau kamu ditanya tentang ruh, jawab, ya, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Tapi ya manusia ya model-model begitu mungkin bukan muslim, mungkin ya orang yang jauh itu mungkin. Saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki dicabut saat itu, detik itu, pecah itu yang namanya tabung. Katanya tabung itu sudah mungkin kalau peluru itu anti peluru. Mungkin sudah desain seperti itu, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala pecah dan nggak ngerti kemana itu keluarnya, dari mana itu keluarnya, nggak ngerti. Kan gitu ya. Karena tadi Allah sudah katakan, ya, ruh itu adalah urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kalau kita mau seperti itu, mau menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu nggak mampu kita. Nggak mampu. Ya. Manusia itu ya hanya sedikit. Dan terus terang ya, kita ini yang diajarkan ya tentang segala sesuatu itu Allah yang mengajarkan kepada kita. Kan allamal insana malam ya'lam. Itu. Allah lah yang mengajarkan ya kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Cuma manusia banyak yang tidak sadar, la yash'urun. Nggak ngerti manusia. Nggak ngerti, so hebatnya ya manusia itu gitu. Nah ini fase yang ketiga adalah manusia dimatikan lagi. Gitu. Summa yumitukum. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah summa yuhyikum, kemudian akan dikembalikan lagi, yaitu nanti pada hari kebangkitan. Summa ilahi turja'un. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia. Kalau hewan-hewan dan binatang dah, ya nanti barangkali urusan Allah. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pernah hidup di dunianya dulu. Orang-orang yang pernah hidup di dunia, yang dihidupkan oleh Allah, yang mengalami beberapa fase tadi. Makanya jangan bersedih ya. Kalau ada bapak ibu punya anak belum sampai balik, itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi tabungan amal soleh, jadi tabungan. Tapi juga lebih baik juga ya, bahagia ketika ada anak sampai dia dewasa, sampai dia juga menjadi orang-orang yang berguna, itu juga tidak kalah pentingnya, itu ya, tidak kalah pentingnya. Makanya insya Allah sampai hari ini kalau ada orang-orang yang memiliki anak tadi ya, kemudian sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagai tabungan untuk orang tua. Kita hanya sekarang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kehidupan kita menjadi husnul khotimah, baik di penghujungnya. Sebaik-baik amal adalah di penghujungnya. Dan kematian itu datangnya adalah tiba-tiba, tidak ada yang memberikan. Hanya saja barangkali secara umum ya, mungkin kalau orang itu sudah diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala lama, bahkan sampai ini masih koma ya. Komanya bukan sebentar, ada yang tahunan. Ya, ada yang belasan tahun koma. Ya, enggak titik-titik, koma terus. Nah, itu ya. Tapi disitulah Allah akan memberikan satu pelajaran tadabbur ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah kepada orang-orang yang masih hidup. Orang yang sedang koma itu ya, jangan kita
punya prasangka dia tidak ngerti apa yang kita lakukan, tidak dengar apa yang. Mereka itu adalah mendengar, mereka itu adalah tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita bicarakan di situ. Tapi seperti itulah, seperti orang berada di alam barzah, nggak ada hubungan komunikasi. Padahal mereka masih hidup kan, baru koma tadi, misalnya belum mati, baru koma. Ya. Hanya tidak bisa komunikasi dengan orang yang masih hidup. Nah, makanya harus diperbanyak kalau orang-orang yang sedang koma seperti itu adalah diperbanyak doa-doa. Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran di depannya, gitu ya, supaya dia juga akan mendapatkan nikmat mendengarkan itu ayat-ayatnya. Dalam rangka apa? Tadi memberikan pelajaran yang terbaik. Mungkin itu saja, jamaah rahimakumullah. Barangkali saya dalam berbicara ini mungkin tidak seperti yang lain-lain ya. Tidak seperti yang lain-lain itu mungkin penceramah yang enak didengar ya. Saya terus terang ya, saya akan mentausiah diri saya sendiri ya. Dan apabila barangkali nanti Bapak dan saudara-saudara sekalian juga melihat tingkah laku saya ya, yang barangkali yang tidak sesuai, bukan hanya sekadar omongan bicara seperti ini, silakan untuk ditegur dan seterusnya ya. Karena itulah sebaik-baik manusia ya, yang tidak ingin rugi di dunia ini adalah watawasau bil haqqi watawasau bis shawb. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada almarhumah Ibu Hajjah Emidar binti Tamin. Mudah-mudahan beliau di alam barzahnya yang pertama adalah akan mendapatkan satu kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kubur. Artinya di sini seluruh amal solehnya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mudah-mudahan segala dosa dan kesalahannya berkat terus kiriman daripada doa anak yang soleh dan soleha, dan juga orang-orang yang ahli ibadah, termasuk kita semuanya. Liridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa satidana wa satidatina wa masyayikhin wa li'immatil muslimina wa ammatihim birahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila ruhi Ibu Hajjah Emidar binti Tamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjili rahmata wal maghfirah ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma taqabbal hasanatiha wa kaffir sayiatiha biridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alha kubraha min kubratin. Allahumma kubratin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.